Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fatur Rahman dari kelas 6 STAIS Sufyan Sauri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Studi kasus siswa kelas 10-an X Superpower. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan yang terkait, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah sendiri yaitu pendidikan karakter kini menjadi salah satu isu yang penting saat ini. Selain menjadi bagian dari pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini diharapkan mampu menjadi pondasi utama dan mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia. Setelah kita ketahui, di Indonesia saat ini mengalami degradasi atau kemelorotan di dalam pendidikan karakter. Semua itu didasarkan pada peningkatan kenakalan remaja dan kekadenisi moral masyarakatnya hingga sampai taraf yang sangat meresahkan. Bahkan untuk kenakalan remaja saja sudah mencapai 63%. Bahkan kenakalan remaja tersebut sudah merambah di tingkat sekolah-sekolah dasar. Maka dari itu, untuk membentuk karakter, watak atau jiwa yang tangguh baik secara fisik maupun mental, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain melalui lembaga sekolah, salah satunya yaitu melalui pendidikan ekstrakurikuler kepramukaan atau yang dikenal dengan pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu media potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Adapun visi dari kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional sendiri yaitu yang pertama, nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu suatu bentuk pengaruh dan bimbingan supaya seseorang mempunyai tingkah laku yang baik sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan keberagamaan. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sendiri yaitu suatu aktivitas yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik itu yang dilakukan di sekolah atau juga di luar sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya serta memperluas wawasan pengetahuan serta juga kemampuan yang telah dimiliki siswa dari segala macam bidang studi. Yang ketiga yaitu kepramukaan atau pramuka. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri yang pertama yaitu bagaimanakah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di siswa kelas 10-an Superpower. Yang kedua yaitu bagaimanakah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di siswa kelas 10-an Superpower. Yang ketiga, bagaimana hambatan serta solusi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter kepada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan di kelas 10-an Superpower. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Adapun untuk tujuan sendiri yang pertama, untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan siswa kelas 10-an Superpower. Yang kedua, untuk mengetahui cara penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler kepramukaan siswa kelas 10-an Superpower. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja hambatan serta solusi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada ekstrakurikuler kepramukaan. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis. Yang kedua secara praktis.
Secara teoritis sendiri yaitu dalam penelitian ini akan ditemukan implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler kepramukaan. Yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama, bagi sekolah sendiri. Bagi sekolah diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dan adanya penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler kepramukaan, dan sekolah men-superpower dapat menjadi tolak ukur untuk sekolah-sekolah yang lainnya. Yang kedua yaitu bagi guru. Bagi guru sendiri, guru akan bangga memiliki siswa dan siswi yang memiliki kepribadian dan karakter yang baik. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Adapun adanya tinjauan pustaka yaitu untuk menghindari plagiatisme dari peneliti-peneliti yang sudah ada dengan tema yang sama. Adapun yang saya rangkum di sini dengan tema yang sama yaitu pramuka. Yang pertama dari Upi Septiana dengan judul skripsi pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kecerdasan sosial siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wawai Karya Lampung Timur dengan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Yang kedua yaitu dari YKF Yani pengaruh dengan judul skripsi pengaruh keaktifan ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PPKN kelas 5-03 Bengkulu Selatan, Fakultas Tarbiyah dan Tadris Bengkulu. Adapun yang ketiga yaitu dari Aprilia Ngabedi Ningsih dengan judul skripsi penanaman karakter, disiplin dan mandiri melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MI Miftahul Sibyan Ngadigro Meijen Semarang tahun 2015-2016. Adapun dari ketiga skripsi tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu skripsi yang dibuat oleh Upi Septiana membahas tentang pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap kecerdasan sosial di siswa kelas 11 SMK Negeri. Sementara skripsi milik Yeki Eviana yaitu pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PPKN. Yang ketiga yaitu Aprilia Ngabedi Ningsih dengan skripsi penanaman karakter, disiplin dan mandiri melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MI Miftahul Sibyan Ngadigro. Sementara untuk peneliti saya sendiri yaitu skripsi yang berjudul tentang penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler kepramukaan atau pramuka. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yaitu pertama jenis penelitian. Penelitian menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu dari berbagai sumber yaitu wawancara, buku, jurnal dan lainnya. Untuk terakhir yaitu sumber data. Sumber data sendiri dapat diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan yang pertama, bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian kedua yaitu bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Adapun bagian yang terakhir yaitu bagian dari skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.